Shalom, Heli. Shalom, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Pastoral Konseling kepada Remaja Kristen Indonesia dalam menghadapi pergaulan bebas, yang beranggotakan 3 orang, Herlianti Anton Prata, Sadarianus Waruwu, dan Sylvia Anggreni. Presentasi kami akan dibagi menjadi 3 karena kami beranggotakan 3 orang dan masing-masing dari kami nanti akan mempresentasikan. Yang pertama, tentang pengertian pastoral konseling. Kata pastoral ini adalah berkaitan dengan kehidupan yang disusun, yaitu mengenai gembala dan kehidupannya. Sedangkan ada 2 pengertian untuk kata konseling, yaitu yang pertama, pemberian bimbingan oleh yang ahli kepada orang dengan menggunakan metode psikologi dan sebagainya, atau dengan kata lain pengarahan. Yang kedua, pemberian bantuan oleh konselor kepada konseli sedemikian rupa pemahaman terhadap kemampuan diri sendiri meningkat dalam memecahkan berbagai masalah, atau dengan kata lain penyuluhan. Yang kedua, dasar Alkitab pastoral konseling. Menurut Magdalena Tomatala menjelaskan bahwa konseling Kristen ini berdasar kepada Roh Kudus sebagai dinamika konseling yang menuntun konseling Kristen untuk melayani dan sekaligus memulihkan serta mengubah dan mendewasakan konseli atau klien. Yang kedua, Alkitab adalah konseling Kristen yang benar, yakni memberikan petunjuk, arah, tuntunan, serta hikmat bagi konselor untuk melaksanakan pelayanannya. Kitab juga menerangi, memberi perubahan oleh Roh Kudus, memperbaiki serta meneguhkan konseli hidup berkemenangan dalam Tuhan. Dasar yang ketiga yaitu Kristus dan kasih-Nya yang kekal adalah fondasi utama konseling Kristen. Kasih Kristus menjadi dasar kekuatan dan hikmat Allah yang mendorong konselor untuk menolong menyelesaikan masalah konseli sebagai manusia berdosa sampai ke akar-akarnya. Yang keempat, dasar yang keempat yaitu janji berkat adalah jaminan peneguhannya, yakni diteguhkan oleh janji berkat Allah yang menjadikannya sempurna dalam menyelesaikan dosa dan masalah di masa lalu, masa kini, serta masa yang akan datang oleh pengorbanan Yesus. Hal ini dapat kita lihat di dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 1-9, 1 ayat 7 dan 9, serta 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Dasar yang kelima yaitu lingkup kerja konseling bersifat universal karena dapat diterapkan secara universal di mana saja dan kapan saja dengan tujuan menyelesaikan masalah manusia secara total dan menyeluruh. Nah, dari kelima dasar Alkitab ini, kami menyimpulkan bahwa konseling Kristen merupakan usaha konselor memberikan pengertian bagi konseli untuk memahami pribadinya dan masalah yang dihadapinya berdasarkan firman Tuhan dan tuntunan Roh Kudus yang akan memampukan untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab mengatasi dan keluar dari masalah yang dihadapinya. Nah, di sini konseling Kristen ini termasuk unik karena dinamis dan didasarkan pada firman Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus. Nah, Alkitab adalah sumber dan dasar pelayanan pastoral konseling Kristen dan Yesus Kristus sebagai inti pemberitaannya. Berikutnya pastoral konseling dalam Perjanjian Lama. Yang pertama yaitu kami mengambil tokoh Musa. Musa merupakan salah satu dari para konselor dalam Alkitab. Dalam perjalanannya memimpin umat Tuhan di padang gurun, ia mendengarkan dan memberikan keputusan untuk semua keluhan dan permasalahan yang adanya. Keputusan dan nasihatnya ini berguna sebagai penuntun bagi Israel untuk menjalani kehidupannya sehari-hari. Hal ini dapat kita lihat di dalam kitab Keluaran pasal 18 ayat 15-16. Yang kedua yaitu Yitro. Nah, di dalam Keluaran pasal 18 ayat 13-27 ini menjelaskan tentang Yitro yang menasihati dan menjelaskan kepada Musa cara mendelegasikan tugas dan tanggung jawab kepada pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Yang ketiga yaitu Nathan. Kita bisa melihat di dalam kitab 2 Samuel pasal 12 ayat 1-25
di mana menjelaskan tentang Nabi Nathan yang menegur, memperingatkan dan menasihati Raja Daud yang telah berbuat dosa. Dosa yang dilakukan hal ini dilakukan untuk Daud bisa menutupi dosanya, di mana dia menghamili Batsheba istri Uria, kemudian membunuh Uria dan mengambil Batsheba menjadi istrinya. Dapat kita lihat di dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai 27. Nah, setelah Nabi Nathan menegur Daud, di sini Daud menyesal dan bertobat dari kesalahan yang dilakukan. Pastoral konseling dalam PB. Surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika yaitu kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Ini dapat kita lihat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 14. Nah, di sini kata menasihati itu dari kata para kaleo yang artinya menasihati, mendorong, mendukung, dan menghibur. Dapat kita lihat di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1, Roma pasal 15 ayat 30, dan 2 Korintus pasal 1 ayat 4. Arti kata tegurlah yaitu neuteteo, artinya memberi pengertian, mengingatkan, dan menegur. Dapat juga kita lihat di dalam Roma pasal 15 ayat 14, 1 Korintus pasal 4 ayat 14, dan Kolose 13 ayat 16. Kemudian kata hiburlah yang artinya yang berarti menghibur dan menguatkan. Dapat kita lihat di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 11. Kemudian kata belala dari kata antekomai yang artinya memberi perhatian, memegang teguh, dan menggenggam erat. Kemudian kata sabarlah berasal dari kata makrotumeo yang artinya bersabar. Dapat kita lihat di dalam Matius pasal 18 ayat 26 sampai 29 dan Ibrani pasal 6 ayat 15 serta Yakobus pasal 5 ayat 7. Presentasi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya yaitu Saudari Anas Baru.